warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia darinya kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari tafsir surat Yusuf. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Kemarin sampai ayat yang ke-18 ya. Sampai ayat yang ke-18 di mana saudara-saudara Yusuf ketika berusaha mendustai bapaknya dengan membawakan baju yang berlumuran darah palsu dari Nabi Yusuf. Akan tetapi justru hal tersebut diketahui oleh Nabi Yakub bahwa mereka berbohong dan berdusta. Akan tetapi Nabi Yusuf bersabar atas perlakuan anaknya kepada dirinya dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang terjadi. Iya. Kemudian di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adala dalwa." Dan datanglah sayyarah, yakni sekelompok orang yang bersafar yang ketika itu melewati sumur tempat Nabi Yusuf dibuang. Maka apa yang terjadi? Fa arsalu waridahum fa adala dalwa. Maka mereka menyuruh orang yang mengambilkan air untuk mereka, maka orang tersebut pun menurunkan timbanya. Dia menurunkan timbanya. Maka ternyata Nabi Yusuf yang ketika itu masih berada di dalam sumur, beliau berpegangan dengan timba yang diturunkan kepadanya. yakni orang ini awalnya tidak tahu kalau di dalam sumur ada Yusuf, kecuali nanti setelah Yusuf berpegangan pada timba tersebut. Maka orang yang mengambil timba ini pun menarik timbanya, dan ternyata di dalam timbanya sudah ada Nabi Yusuf. Nah, dan ini tentunya terjadi setelah beberapa lama Nabi Yusuf harus berada di dalam sumur itu. Harus berada di dalam sumur tersebut
Sampai datang orang-orang ini. Sampai datang orang-orang ini. Dan disebutkan bahwasanya mereka mendapati Nabi Yusuf sebagai seorang anak kecil. Karenanya Yusuf bisa menaiki timba tersebut dan orang itu bisa mengangkatnya. Andaikan Yusuf seorang yang dewasa, tentu tidak akan mampu untuk diangkat oleh orang tersebut sendirian, dan tentu dia akan kesulitan di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa kejadian ini pada saat Nabi Yusuf alaihissalam dibuang, itu beliau masih di dalam kondisi anak-anak. Disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, umurnya ketika itu sekitar 6 atau 7 tahun. Sekitar 6 atau 7 tahun. Iya. Maka mendapati ada anak kecil di dalam sumur, maka orang yang mengambil air ini berkata, qala ya busyra hadza gulam. Ya, katanya, duhai kabar gembira, ini ada anak kecil yang aku temukan. Ada anak kecil yang aku temukan. Wa asarruhu bidha'ah. Maka mereka pun berusaha menyembunyikan Yusuf, dijadikan sebagai layaknya barang dagangan. Wallahu alimum bima ya'malun. Dan Allah tahu apa yang telah mereka kerjakan itu. Ya. Nah, ini orang-orang ini yang ketemu, yang kebetulan lewat di sumur tempat Nabi Yusuf dibuang itu. Para musafir yang mereka ini hendak berpergian ke Mesir. Ketika dapat anak kecil, yang ada di dalam pikiran mereka bagaimana bisa mendapatkan keuntungan dari anak kecil ini. Yakni mereka ini seharusnya kan ketika mendapati anak berada di sumur, ya mungkin dia menaruh belas kasihan, ya kan? Ini anak siapa kok tiba-tiba ada di tempat ini? Atau paling tidak berusaha mencari keluarganya. Tetapi mereka tidak melakukan hal tersebut. Yang ada di pikiran mereka ketika itu, bagaimana bisa mendapatkan keuntungan, bagaimana bisa mendapatkan harta dari anak kecil yang mereka temukan ini. Ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang-orang soleh, para musafir yang datang ini. Andaikan mereka orang baik, ya tentunya mereka akan berusaha mencari keluarganya Nabi Yusuf, bukan malah dijual. Nah, ini mereka sembunyikan mau dijual Nabi Yusuf alaihi salam tatkala itu. Iya. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, disebutkan bahwasanya mereka mendapati Nabi Yusuf ya sebagai seorang anak yang masih kecil ketika itu, yang berwajah sangat tampan. Yang berwajah sangat tampan. Dan demikianlah Nabi Yusuf ya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat dengan memiliki wajah yang rupawan. Memiliki wajah yang rupawan. Dan itu terjadi dari semenjak kecilnya hingga beliau dewasa. Nah, bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim tentang Nabi Yusuf alaihi salam, kata Rasulullah, u'tiya Yusuf syatral husni. Nabi Yusuf itu diberikan oleh Allah 1/2 ketampanan. Itu Nabi Yusuf. Jadi ketampanannya Nabi Yusuf, dari seluruh ketampanan yang ada, itu Nabi Yusuf dapat setengahnya. Iya. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi. Yani Nabi pernah bertemu dengan Nabi Yusuf dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ketika Nabi lihat Nabi Yusuf, Nabi mensifatkan itu, u'tiya Yusuf syatral husni. Nabi Yusuf itu diberikan separuh ketampanan. Iya. Dan disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf mendapatkan
ketampanan itu dari nenek beliau. Nenek beliau yang dikatakan sebagai seorang wanita yang sangat cantik. Siapa neneknya Yusuf? Seorang istrinya Nabi. Siapa dia? Ada yang tahu? Neneknya Yusuf, seorang wanita cantik. Sarah istrinya siapa? Nabi Ibrahim. Sarah ini disebutkan beliau diberikan 1/6 kecantikan. Yani dari seluruh kecantikan yang ada pada wanita, Sarah itu diberikan 1/6 kecantikan. Sarah ini kan nenek buyutnya Nabi Yusuf. Nah, maka dari keturunannya, ya, Nabi Yusuf diberikan ketampanan seperti itu. Nah, dan disebutkan juga oleh para ulama, ketampanan Nabi Yusuf itu juga salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Iya. Dan di sana para ulama membahas juga, ya, dan sering ditanyakan, ya, siapa sebenarnya yang lebih tampan, Nabi Yusuf atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira siapa yang lebih tampan, Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Ada khilaf di kalangan para ulama. Para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih tampan, apa Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, tidak diragukan kedua nabi ini, Nabi Yusuf dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan wajah yang rupawan, yakni diberikan ketampanan yang luar biasa. Itu tidak diragukan. Tetapi mana yang lebih tampan, apakah Yusuf atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kata ulama dirinci. Iya, Nabi Yusuf itu lebih tampan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi, yakni ketertarikan wanita kepada beliau. Yani kalau dilihat dari ketertarikan para wanita, ya, maka Nabi Yusuf lebih tampan. Nah, sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ketampanan dari sisi yang lain, yang lebih daripada Nabi Yusuf. Nah, itu rinciannya. Nah, jadi kalau dari sisi ketertarikan syahwat perempuan, maka Yusuf itu lebih tampan. Makanya kan akan nanti datang ayatnya, ceritanya bagaimana ketika para wanita melihat ketampanan Nabi Yusuf, itu tanpa sadar mereka memotong jari mereka. Padahal mereka baru melihat Nabi Yusuf hanya beberapa detik saja. Ya, dan mereka berucap apa? Ma hadza basyarun. Ini orang bukan manusia. In hadza illa malakum karim. Sesungguhnya orang ini adalah malaikat yang mulia. Iya. Nah, itu tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, melihat Nabi Yusuf dalam keadaan seperti itu, para musafir yang lewat ini tanpa menaruh belas kasihan dan juga tidak ada ketertarikan dengan Nabi Yusuf alaihi salam, maka yang mereka lakukan apa? Mereka menjual Nabi Yusuf, dijadikan sebagai budak. Dan ini ujian lain dari Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah beliau dibuang, ya, di dalam sumur, diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya, ya, kemudian dijual lagi layaknya barang dagangan, dijadikan sebagai budak. Yang tadinya orang merdeka dijadikan sebagai seorang budak. Makanya di ayat yang ke-20 kita bisa lihat Allah berfirman tentang Nabi Yusuf dan para musafir ini, wa syarauhu bi thamanin bakhs darahima ma'dudati wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka, yakni para musafir ini, menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah, yakni hanya beberapa dirham saja. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka itu tidak ada ketertarikannya dengan Nabi Yusuf, yakni yang penting bagi mereka bagaimana bisa mendapatkan uang dengan menjual Nabi Yusuf.
Itu yang ada dalam benak mereka. Ya, orang-orang ini menginginkan materi. Mereka tidak berpikir ini Yusuf ini orang yang sangat mulia, seorang nabi, seorang rasul. Mereka tidak berpikir itu. Yang ada di benak mereka bagaimana bisa mendapatkan uang dari menjual Yusuf. Maka mereka pun pergi ke Mesir, ya, menjual Nabi Yusuf, dan ternyata ada orang yang membeli Nabi Yusuf. Orang mulia, ya, dari penduduk Mesir yang disebut dengan Al-Aziz. Iya. Nah, dialah yang membeli Nabi Yusuf dari para musafir ini. Nah, dan sebagian ulama menafsirkan juga bahwasanya para musafir ini sebenarnya sebelum dia menjual kepada Al-Aziz, pembesar Mesir tatkala itu, dia sempat membeli Yusuf dari saudara-saudara Yusuf dengan harga yang sangat murah. Yang menjual Yusuf dengan harga yang sangat murah adalah saudara Yusuf sendiri kepada para musafir ini. Ya, karena disebutkan bahwasanya ketika para musafir ini mendapati Yusuf, ya kan, dalam sumur, kemudian mereka bawa, ternyata diketahui oleh saudara-saudara Yusuf. Iya. Melihat ada orang-orang yang membawa Yusuf, maka mereka manfaatkan itu. Ya sudah, dijual aja Yusuf. Maka yang menjual Yusuf adalah saudara-saudaranya sendiri. Mereka jual dengan sangat murah, dengan harga yang murah, karena di dalam benak atau dalam tujuannya saudara-saudara Yusuf ini, kakak-kakaknya, itu kan bagaimana bisa menyingkirkan Nabi Yusuf dan menjauhkan Yusuf dari bapaknya. Itu saja maksud mereka. Mereka bukan menginginkan harta. Iya. Tapi bagaimana mereka bisa Yusuf ini jauh dari bapak kami. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan mereka menginginkan agar Yusuf ini sudah pergi dari kehidupan mereka. Maka akhirnya orang-orang para musafir ini pun mengira bahwa Yusuf ini budak dari saudara-saudaranya ini. Mereka tidak tahu kalau ternyata Yusuf itu saudara mereka. Dikiranya cuma budak yang lari. Ya sudah, mereka beli saja dengan harga yang murah. Setelah itu mereka bawa Nabi Yusuf. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi Yusuf ketika itu, ya namanya masih anak-anak, tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa, tidak bisa membela dirinya. Beliau diperlakukan seperti itu kepada dari kakak-kakaknya, dari para musafir ini, ya beliau terima-terima aja, karena masih anak-anak. Nah, maka ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya, ketika itu disebutkan bahwa saudara-saudara Yusuf, ya, mempercayakan kepada para musafir ini supaya Yusuf itu jangan sampai lari, ya, jangan sampai lari. Nanti kalau dia lari bisa pulang lagi ke rumah. Nah, ya, pokoknya pergi selama-lamanya sudah. Subhanallah. Ini bagaimana jahatnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf yang masih anak-anak. Betapa teganya mereka kepada saudara mereka sendiri, bukan siapa-siapa, saudara sebapa. Walaupun beda ibu seperti yang pernah kita jelaskan, tetapi mereka kan masih saudara sebapa. Ya, tapi karena hasad, iri dengki yang luar biasa menjadikan mereka gelap mata dan tidak peduli lagi dengan hubungan kekeluargaan. Ya, terkadang orang seperti itu, ya, dikarenakan hawa nafsu, yang sudah menguasai dirinya, dia tidak peduli lagi mau keluarganya, mau kerabatnya, mau saudaranya, bahkan terkadang mau orang tuanya, mau anaknya sendiri, tidak peduli dia. Karena yang penting bagi dia bagaimana bisa menuntaskan syahwatnya, keinginannya, cita-citanya. Dia akan korbankan semuanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa manusia itu punya sifat egois, yaitu hanya memikirkan kemaslahatan diri sendiri. Dia tidak pikirkan kemaslahatan yang lain. Dia tidak pedulikan gara-gara tujuan dia untuk mencapai kebaikan,
kemaslahatan dirinya, ia bisa merugikan orang lain. Dia tidak pedulikan itu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka ketika mereka menjual Nabi Yusuf, dan setelahnya Yusuf pun dijual kepada seorang pembesar dari negeri Mesir. Maka kita bisa baca di ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladzi istarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwahu asa ay yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala alladzi istarahu min Misra limra'atihi." Dan berkatalah orang yang membelinya dari para musafir itu, yakni pembesar Mesir, seorang yang berasal dari Mesir, pembesar Mesir, dia berkata kepada istrinya, ini yang dikenal dengan Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz, konon namanya Zulaikha. Ini yang nanti akan kita bacakan bagaimana dia menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Iya. Jadi orang ini berkata kepada istrinya, katanya apa? Akrimi mathwa. Wahai istriku, muliakanlah orang ini, muliakanlah tempatnya. Iya. Layanilah dia dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Al-Aziz, pembesar Mesir ini sangat memuliakan Nabi Yusuf. Terlihat dari apa namanya? Ucapan beliau kepada istrinya. Iya. Ucapan beliau kepada istrinya. Ini bukan disuruh muliakan Nabi Yusuf, bukan dikatakan akrimihi, tetapi akrimi maswahu. Jadi muliakan tempatnya dia. Jadi kalau tempatnya saja dimuliakan, apalagi orangnya. Nah, ini menunjukkan apa? Mubalaghah, yakni sifat kepedulian yang sangat besar. Subhanallah. Ini dari apa yang didapatkan oleh Nabi Yusuf, yang tadinya beliau apa namanya berada dalam keterpurukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, ada secercah harapan. Nah, demikianlah memang terkadang ya, yang namanya kesulitan itu tidak terus menerus ada bersama kita. Terkadang kesulitan akan berganti dengan kemudahan. Dan selamanya kita itu dapat musibah terus, susah terus, miskin terus. Ada saat-saatnya Allah akan bukakan pintu rezeki, Allah akan bukakan kemudahan. Yang tadinya sering menangis, nanti akan ada masa-masa dia tertawa. Kehidupan seperti itu. Makanya Allah berfirman dalam Quran, "Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Nabi Yusuf tadinya dibuang di sumur, dijadikan budak. Pada akhirnya beliau dimuliakan. Yang membeli beliau adalah seorang pembesar Mesir dan sangat memuliakan Nabi Yusuf. Sampai disebutkan apa? Kata Al-Aziz kepada istrinya, "Akrimi mathwahu asa ayyam fa'ana." Muliakanlah orang ini tempatnya, semoga mudah-mudahan dia bisa bermanfaat bagi kita. Au nattakhidahu walada, atau kita bisa jadikan dia sebagai anak angkat kita. Sampai dijadikan anak angkat, padahal tadinya apa? Budak yang dijual, tapi dimuliakan sampai mau dia jadikan sebagai anak. Ya, karena Al-Aziz dan istrinya ini, ya, Allah takdirkan dia tidak punya anak, tidak dianugerahi seorang anak. Nah, maka ketika dapat Yusuf, melihat Nabi Yusuf, ya, orang yang tampan, maka ingin dijadikan sebagai anak. Maka Allah berfirman, "Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard." Demikianlah
kami berikan kedudukan yang terbaik untuk Yusuf di muka bumi ini. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan kami ajari kepada Yusuf, kami ajarkan kepadanya tafsir mimpi. Orang yang pandai menafsirkan, mentakwilkan mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah berkuasa atas perkaranya, atas urusan Nabi Yusuf. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya kita bisa melihat bagaimana Nabi Yusuf dimuliakan, diperhatikan oleh Al-Aziz dan istrinya. Betul-betul diperhatikan dengan perhatian yang sangat besar. Dan Yusuf ketika itu masih kecil. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau berbagai keistimewaan selain wajah yang tampan, dan juga pandai menafsirkan mimpi. Pandai menafsirkan mimpi. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka dari faidah juga yang kita bisa ambil dari kisahnya Nabi Yusuf ini, sebelum kita menutup kajian kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan kabar gembira kepada seseorang untuk dia bisa bersabar menghadapi ujiannya. Sebagaimana Nabi Yusuf diberikan kabar gembira duluan, diberikan hiburan bahwa nanti engkau akan mendapatkan hari-hari yang indah. Nah ini beliau lakukan supaya apa? Supaya Nabi Yusuf bisa bersabar, supaya Nabi Yusuf menguatkan kesabarannya. Ya demikian, seseorang itu untuk bisa kuat dalam bersabar terkadang mesti diberikan kabar gembira. Makanya kalau kita mau jadi orang yang sabar, maka ingat balasan orang yang bersabar, janji dan pahala orang yang bersabar. Iya, bahwasanya orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Nah, dan disiapkan baginya surga, yang surga itu mala ainun ra'at, tidak dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Iya, ini apa namanya, diingatkan dengan surga supaya apa? Supaya orang itu tambah kuat kesabarannya. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik, mungkin demikian yang kita bisa paparkan pada pertemuan malam hari ini, sore hari ini menjelang berbuka. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.